Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Kurniawan dari Prodi D3 Sistem Informasi ingin menjelaskan Physical Security. Tujuan utama Physical Security adalah melindungi dan mencegah agar tidak ada perusakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja terhadap peralatan komputer, namun juga arsip data dan pemrograman. Oleh karena itu, perlu ditimbangkan dan dipastikan agar organisasi memiliki langkah-langkah berikut: meminimalkan risiko kebakaran, memiliki physical security yang memadai, memiliki program recovery yang memadai dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kebakaran atau bencana. Sentral komputer. Lebih baik sentral komputer diletakkan di gedung tersendiri atau lantai sendiri. Kamar komputer. Kamar komputer idealnya dibangun dengan jumlah pintu yang sangat minimum. Tiap-tiap pintu memiliki akses kontrol paling sedikit dengan kartu pengguna PIN. Di dalam kamar komputer ini dapat disimpan semua peralatan yang berkaitan dengan komputer, misalnya komputer utama, peralatan komunikasi data, printer, lemari arsip untuk penyimpanan media backup. Ruang komputer harus dilengkapi dengan alat pendingin ruangan, pendeteksi api, alat pemadam kebakaran, alarm, dan CCTV. Tanda pengenal. Setiap karyawan dalam ini Departemen ITC harus memiliki kartu pengenal yang dipakai. Tidak ada pengguna apabila kartu ini dimasukkan ke dalam saku. Sistem alarm. Sistem intrusion detection patut untuk dipertimbangkan. Sistem alarm ini tidak perlu aktif pada saat jam kerja. Pengaktifan dilakukan apabila sudah tidak ada orang lagi di ruangan atau sekitarnya, misalnya pada malam hari atau libur. Prosedur dalam keadaan darurat. Seberapa prosedur dalam keadaan darurat harus dibuat atau dipersiapkan. Peralatan. Hanya peralatan yang dibutuhkan oleh operator diperbolehkan untuk diletakkan di dalam ruang komputer atau di sekeliling komputer. Air condition atau AC di ruang komputer harus dipisahkan dari sistem AC yang digunakan oleh gedung. Tabung pemadam kebakaran. Tabung pemadam kebakaran harus dimiliki oleh setiap ruangan. Tabung ini harus ditempatkan di mana semua orang dapat melihat dengan jelas apabila dibutuhkan. Alat pendeteksi api. Alat ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan suara alarm yang keras. Alat ini dapat disambung ke ruangan keamanan perusahaan di mana keamanan perusahaan dapat memberitahukan atau memanggil pemadam kebakaran. Pintu darurat. Setiap karyawan harus mengetahui di mana pintu darurat berada. Pintu darurat hanya dapat dibuka dari dalam, tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang ataupun juga di depan dan di belakang pintu darurat. Laporan-laporan yang tidak dipakai lagi. Informasi dicetak di kertas merupakan konsumsi para karyawan perusahaan. Aset komputer. Semua komputer yang bertebaran di perusahaan merupakan investasi perusahaan dengan nilai yang tinggi. Keberadaan komputer-komputer tersebut merupakan tanggung jawab Departemen ICT. ITC wajib untuk mengelolanya dan mendaftarkan setiap komputer beserta alat pendukungnya yang baru dibeli di inventaris atau di inventaris aset perusahaan. Media backup.
kecuali pada organisasi yang besar, misalnya perusahaan asuransi, bank. Rata-rata media backup disimpan di lokasi yang sama dengan ruang komputer atau perusahaan dan memiliki backup tambah yang disimpan di luar gedung. Kelemahan keamanan. Secara tidak disadari, kelemahan physical security yang sering terjadi sehari-hari namun yang sering diremehkan atau diabaikan sudah tentu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lainnya. Misalnya tidak ada resepsionis di ruang masuk gedung. Tamu dapat masuk ke ruang perkantoran dan tidak memakai tanda pengenal. Karyawan mempercayai orang-orang di perusahaan lain apabila ia memakai baju seragam, misalnya dari perusahaan fotokopi atau komputer. Tidak ada akses kontrol pada pintu ruang sensitif. Pintu masuk perkantoran apabila diletakkan di gedung perkantoran dan ruangan komputer tidak memiliki pintu yang secara otomatis menutup kembali. Backup media diletakkan di sembarang tempat dalam keadaan tercecer. CD atau DVD dibuang begitu saja di tempat sampah. Laporan yang tidak lagi dipakai. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.